Nah, kalau yang ada ini disebut nyata. Nah, nyata tadi. Jadi yang disebut gaib tadi tidak hadir pada masa penyaksian tadi. Artinya ketidakhadiran hatimu untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Maka bertemulah tadi wujud di dalam wujud. Wujud di dalam wujud tadi. Wujud es batu bertemu wujud air. Kayak apa bertemunya? Wujud es batu berjumpa wujud air. Wujud es batu, wujud air. Bagaimana berjumpanya? Karena ada berjarak wujud es batu dengan wujud air. Atau dengan begini tadi, untuk memaham lebih mudah tadi. Tuhan tadi adalah pangkat daripada ya, Allah Ta'ala tadi. Allah tadi adalah nama daripada Zat. Sedangkan hamba kenyataan daripada Zat. Nah, jadi hamba itu kenyataan. Sedangkan Allah itu namanya. Sedangkan Tuhan itu pangkatnya. Lalu kata Tuhan, bila ada mencari aku, katakanlah aku dekat, jangan cari lagi. Nah, cuma Tuhan tadi pangkatnya. Begitu pula Pak Haji Arbani misalnya. Nah, pangkatnya kopral misalnya. Nah, pangkat namanya Pak Haji Arbani. Sedangkan insan tadi adalah kenyataannya. Nyatanya itu namanya. Nyatanya Tuhan, nyatanya Allah, nyatanya kepada hamba. Yang nyata itulah yang menjadi saksi. Jadi yang nyata itu menjadi saksi daripada la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan hanyalah Allah. Hamba tadi menjadi saksi kenyataan Allah daripada ucapan la ilaha illallah. Nah, jadi ada rahasia Tuhan. Nah, jadi ada istilah rahasia Tuhan atau sir. Adapun yang disebut ra itu, nah rahasia Tuhan tadi, tu-nya itu adalah tubuh, kepada tubuh rahasianya tadi. Ta-nya itu kepada tubuh, haknya itu kepada hati. Jadi ada tubuh, ada hati, ada rahasia. Tubuh, hati, nyawa. Nah, rahasia Tuhan tadi. Lewat mengenal dirimu, niscaya engkau mengenal Tuhan. Jadi hamba tadi kenyataan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba tadi kenyataan zat. Nah, jadi si hamba tadi kenyataan zat. Si hamba tadi punya batang tubuh, punya hati, punya roh, punya nyawa, punya akuan diri. Si hamba. Jadi si hamba tadi punya tubuh, punya hati, punya nyawa, punya yang namanya akuan diri. Si hamba. Sedangkan sebenarnya hamba adalah kenyataan daripada sang zat, si hamba tadi. Kenyataannya si hamba. Kenyataan daripada sang zat. Sedangkan zat tadi siapa? Bernama siapa? Zat tadi bernama Allah. Sedangkan Tuhan tadi adalah pangkat daripada zat. Mungkin bahasanya agak sedikit, agak susah dan rumit, ya mudah-mudah susah sulit. Jadi diri hamba tadi ada tubuh. Nah, di dalam tubuh itu ada segumpal daging yang disebut dengan hati. Jadi ada tubuh, di dalam tubuh tadi ada hati. Di dalam hati itu atau bahasanya, nah ini dalam bahasa
tasawufnya atau dalam bahasa ma'rifat, tajibul badani saral qalbi, artinya hancurkan badan jadikan hati, hancurkan hati jadikan roh, hancurkan roh jadikan nur, hancurkan nur jadikan rahasia, hancurkan rahasia jadikan aku, hancurkan hati jadikan roh jadikan nur, hancurkan nur jadikan rahasia atau sir, hancurkan sir jadikan aku. Nah, maksudnya tadi, di dalam tubuh ada yang namanya hati. Di dalam hati itu masih ingat ada hati kecil atau puat. Dalam puat itu ada yang dinamakan nur, cahaya ketuhanan tadi. Di dalam nur itu adalah sir, rahasia Allah. Di dalam sir itu tadi ada aku, di dalam sir tadi. Aku, ada aku. Tentu akunya yang mutlak, aku yang sebenarnya aku. Aku itu adalah rahasia makam manusia yang berada di dalam batinnya tadi, atau hati perasaan. Adapun al-qablu kama salil mura wa nazwa fihi rabbahu, artinya hati manusia itu diumpamakan cermin. Apabila dilihat cerminnya, maka kelihatan Tuhannya daripada rahasianya. Karena rupa kita yang berada di dalam batin, inilah yang diakui olehnya. Sebab rupa pada diri rahasia Allah, pada diri, sebab rupa daripada rahasianya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-insanu sirri wa sirri sifati la ghairi. Artinya insan itu rahasiaku dan rahasiaku tidak lain daripada zatku yang zat wajib wujud. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, al-qabla hayati siri anna ila ana. Artinya di dalam misal itu hati, di dalam sir itu ada aku. Rahasia segala insan yang di dalam batin. Demikianlah yang sebenarnya untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lagi Allah berfirman di dalam hadis qudsi, man ara fallah fahuwallah. Artinya dengan sesungguhnya siapa mengenal Allah, maka ia bernama Allah dan Muhammad. Jadi maka sesungguhnya siapa yang mengenal Allah, maka ia bernama Allah dan Muhammad. Nah, mungkin misalnya agak susah kita cerna tadi. Kalau menggunakan akal pikir, dirasapi tadi. Karena ilmu tasawuf tadi, makrifat tadi berdasarkan perasaan atau jauh. Seperti dirimu sekarang adalah es batu. Yang mengalir di dirimu sepenuhnya adalah air. Baik hatimu, nyawamu, rohmu, akuan di dirimu tuh seutuhnya dari air semata. Tidak ada yang berubah di diri itu sebenarnya, asal kejadian daripada wal awal wal akhiru wal zahiru wal batin. Tidak ada yang berubah. Baik tubuh lahir, baik tubuh batin, baik hatimu, perasaanmu, rohmu, nyawamu, dan akuan dirimu seutuhnya berasal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin perkataan ini tadi
Artinya hati manusia diumpamakan cermin. Apabila dilihat cerminnya, maka kelihatan Tuhannya daripada rahasia. Tuhan tadi apa pangkatnya? Dilihat di cermin hati itu. Karena dalam bahasa ma'rifat, dalam bahasa tasawuf ada alam cerminan Tuhan. Diri dan alam ini adalah alam cerminan Tuhan. Diri bukan Tuhan. Misalnya kan di layar monitor kemarin alam cerminan diri kita mana? Di layar monitor nampak di layar monitor itu itu alam cerminan diri kita yang berbuat, yang bergerak, yang berkehendak, yang mewujud di sana. Bahkan yang beraku di layar monitor itu kita lihat itulah cerminan diri kita. Padahal itu bukan diri kita. Wujudnya, kenyataannya tiada lain daripada diri kita. Padahal itu bukan diri kita. Namun tidak lain daripada diri kita sendiri yang kita lihat di cermin tadi. Kalau kita menyatakan yang di dalam cermin itu diri kita, itu adalah kesalahan besar. Bersekutu kita, syirik kita, lalu kafirlah diri kita tadi. Kalau yang di cermin tadi kita nyatakan diri kita. Nah, namun ketahuilah yang di dalam cermin tentu bukan lain daripada diri kita. Artinya tidak lain daripada diri kita. Begitu pula alam cerminan Tuhan. Diri tadi dan alam cerminan Tuhan. Hendak melihat kejadian Tuhan. Tuhan apa pangkat? Bertambah pangkatnya? Bertambah pangkatnya? Atau memuji apa menyembah namakah? Tentu tidak. Jadi kalau hendak sholat tadi, hendak berjumpa Tuhanmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan itu pangkatnya, Allah namanya. Manakah dirinya? Nah, itu kan Tuhan pangkatnya, Allah namanya. Kemudian perkataan tadi, hati manusia itu diumpamakan cermin. Apabila dilihat di dalam dilihatnya cermin, maka kelihatan Tuhannya daripada rahasia. Artinya yang melihat tadilah orangnya, bukan yang dilihat. Yang dilihat misalnya di layar monitor, kenapa jawabannya? Itu kita kah? Yang melihat atau yang dimonitor kah yang melihat kita? Tentu yang melihat tadi adalah yang hidup. Yang mati tentu tidak akan bisa melihat. Yang menyatakan melihat tadi baru yang hidup. Yang menyatakan melihat tadi itu berarti yang hidup. Yang dinyatakannya itu hanyalah kenyataannya atau di dalam cermin tadi. Jadi yang di dalam cermin itu sebenarnya mati. Namun walaupun dia mati, tidak lain daripada yang hidup juga. Seperti dirimu. Ya anggaplah hatimu tadi seperti layar monitor sekarang itu. Nah, bila engkau hendak melihat dirimu, maka tengok di cermin tadi. Nampak rupa dirimu, nampak wujud dirimu, nampak kelakuan dirimu. Semuanya nampak, tidak ada yang tertutupi. Lalu disebut sir namanya, rahasia namanya, karena engkau saja yang tahu. Orang lain tidak tahu, lalu dinamakan sir, rahasia. Nah, sir tadi, rahasianya tadi. Lalu kita lihat di cermin tadi, hati tadi laksana cermin. Jahiru Rabbi batinu abdi. Nah mungkin kata-katanya sering kita dengar pula. Jahiru Rabbi batinu abdi. Tuhan jangan ditakutilah. Tuhan bukan iblis. Tuhan bukan setan. Tuhan bukan hantu. Tuhan bukan penyakit malaria. Tuhan bukan penyakit punak dan lain sebagainya. Tuhan bukan. Tuhan itu maha rahman, rahim. Tuhan maha pengasih dan maha penyayang. Kenapa kita takutkan lawan Tuhan? Kan aneh, Tuhan bukan neraka. Tuhan juga bukan surga.
Karena Tuhan bukan seumpama sesuatu, karena Tuhan itu pangkat daripada zat. Kenapa kita tuh takutan dengan Tuhan? Tuhan kayak hantu apa kayak malaikat? Ya Tuhan bukan malaikat, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan seumpama sesuatu. Tuhan itu pangkat daripada zat. Cuma kita takutan dengan Tuhan. Ini ya kebijak takutan kalau Tuhan. Nah, kenapa Tuhan ditakuti? Tuhan kayak berlari, kayak hantu satu. Kenapa engkau takut dengan Tuhan? Sering menyembah Tuhan, tapi takut lawan Tuhan. Karena ketidaktahuan diri. Karena ketidaktahuan diri tadi. Nah, jadi ada kita membaca tadi ya beberapa referensi, ada hadis dan kitab-kitab klasik yang terdahulu tadi. Bahwa ada sebuah hadis, mungkin ada kita ketik hadisnya tadi. Bahwa yang memberi syafaat tadi termasuk ulama, termasuk para wali-wali Allah tadi yang memberi syafaat. Jadi mereka membawa bendera-bendera, nah masing-masing membawa bendera tadi, panji-panji kebesaran tadi. Siapa namanya itu tadi. Jangan takut dengan Tuhan saja. Tuhan jangan ditakuti. Kenapa takut dengan Tuhan? Karena Tuhan tadi dekat. Katakanlah kata Allah, bila ada yang mencari aku tidak. Allah tadi nama daripada Sang Zat. Tuhan tadi adalah pangkat daripada Sang Zat. Sedangkan hamba kenyataan Sang Zat. Nah, artinya jadi bila ada hamba, ada Allah, ada Tuhan. Bila jar Tuhan, aku nang memerintah. Bila hamba tadi, aku ia laksanakan perintah. Maka di dalam tadi, engkau berjumpa. Nah, kembali kepada cermin tadi. Cermin tadi lah. Karena ini kata-katanya menakutkan. Ulah-ulah ngaku Tuhan. Ada dapat ngaku Tuhan, cuma melihat Tuhan. Melihat Tuhan. Nah, melihat hantu cangkal kita. Hantu nang gaib ya ada. Hendak melihat bangsa jin dan lain sebagainya. Hendak melihat bangsa jin tadi. Sesiapa jua pun nang kada mengenal dirinya, niscaya kada bisa mengenal Tuhannya. Bila kada mengenal Tuhannya di dunia, jangan di akhirat bisa berjumpa Tuhan. Kalau di dunia belum berjumpa Allah, belum berjumpa dengan Tuhanmu, niscaya di akhirat pun engkau kada bisa berjumpa. Di dunia engkau kada mengenalnya, di akhirat makin gelap gulita di. Maka jahir Rabbi batin wa abdi. Jahir Tuhan tadi di batin hamba. Nambah pangkat Tuhan benar. Nah, berpangkat Tuhan itu pangkatnya. Apa pangkatnya? Malikin nas. Nah, nasnya tadi bila manusia hambanya Tuhan tadi, hambanya Allah si manusia tadi, itu kenyataan daripada Sang Zat si manusia tadi. Lalu ada yang jadi raja lawan diri manusia tadi, nah itu berpangkat Tuhan yang mengatur dirinya. Siapa yang mengatur itu tadi? Yang mengatur memelihara diri tadi tiada lain daripada Tuhan tadi yang mengatur, yang memelihara. Tuhan yang bernama Allah. Mungkin akhirnya masih ingat kan? Susah-susah mencari bila ada di dalam bulu. Susah-susah mencari rahasia Allah.
Rahasia Allah ada di batang tubuh, bukan Allahnya di batang tubuh. Allah, karena tubuh itu zat, kenyataan tubuh tadi. Nah, tubuh tadi kenyataan sang zat, sedangkan Allah tadi nama sang zat, sedangkan Tuhan tadi pangkat sang zat. Nah, kalau pusing malam ini, nah banyak jangan orang berobat. Kita jangan takut dengan Tuhan aja. Nah, bila takut dengan Tuhan, aduh, Tuhan tadi bukan ditakuti, tapi ditaati. Tidak aku jadikan jin dan manusia, melainkan untuk mengabdi kepadaku. Menyembahku, mengabdi kah? Nah, tentu orang mengabdi menyembah tadi harus kenal dengan orang yang dia sembah. Kalau si manusia menyembah raja, kalau hamba menyembah Tuhannya, wajiblah si hamba tadi mengenal Tuhannya, supaya sempurna iman, Islam, tauhid, dan makrifatnya. Bila pada kenal Tuhan, tentu tidak akan bisa berjumpa dengannya tadi. Kalau pada kenal Tuhan, kalau pada kenal tak sayang itulah tadi, maka dari berzikir la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan yang hak sebenarnya selain daripada Allah. Siapa yang menyaksikan tadi? Si hamba. Kenyataan daripada sang zat tadi. Kenyataan. Al-insanu siri wa siri sifati. Allah Ta'ala berfirman tadi. La gairi. Insan itu rahasiaku dan rahasiaku tidak lain daripada aku. Rahasiaku tadi tiada lain daripada aku. Atau tiada lain daripada jatuh rahasia yang wajib wujud ada. Bisalah dipahami di dalam cermin tadi, supaya minggu depan kada mengulang tadi. Artinya di dalam misal itu hati, misal di dalam sir itu adalah aku, rahasia segala insan yang di dalam batin. Jadi laksana diri memandang layar monitor itu hatinya. Mata yang nampak itu adalah kenyataan dirinya. Itu yang nampak di layar monitor, kenyataan dirinya. Yang memandang tadi itulah orangnya. Nah, jadi yang memandang itu orangnya, yang melihat dan menyaksikan itu orangnya. Yang disaksikan itu kada ada lain daripada dirinya juga. Jadi yang menyaksikan Allah, yang disaksikannya pun tiada lain daripada dirinya juga. Yang bernama Allah tadi menyaksikan daripada dirinya. Artinya yang melihat dan menyaksikan Allah tiada lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengenal Allah tiada lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Bahkan yang melihat Allah tiada lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Tiada satupun makhluk yang bisa melihat dan menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah tadi nama daripada sang zat yang mengandung daripada zat sifat asma. Jadi yang disebutkan kemarin apa? Zat sifat asma apa. Kemudian si hamba itulah kenyataan zat
kenyataan sifat, kenyataan asma, kenyataan apa. Si es batu itu nah kenyataan air seutuhnya. Kenyataan zatnya, kenyataan sifatnya, kenyataan asmanya, kenyataan apalnya kepada si hamba. Karena hamba tadi kenyataan sang zat. Allah tadi nama sang zat. Jadi si hamba tadi sebenarnya kenyataannya daripada zatnya, sifatnya, asmanya, dan akalnya. Maka dari itu, insan itu rahasiaku. Karena mengandung zatku, sifatku, asmaku, afalku. Si insan itu mengandung rahasiaku. Rahasiaku pun ada pada insan. Misalnya es batu itu yang menjadi dirinya itu air semata. Dirinya semata-mata tadi daripada es batu wal awal wal akhir wal zahir wal batin air itu. Sedangkan air itu menjadi nyata pada es batu. Es batu kenyataan air. Jadi hamba kenyataan Allah, Allah kenyataan si hamba. Artinya perkataan yang tadi, man arafallah fahuwallah. Artinya sesungguhnya siapa mengenal Allah maka ia bernama Allah. Si hamba tadi kenyataan sang zat yang bisa melihat, menyaksikan Allah, mengenal Allah tentu tidak lain daripada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Jadi Allah tadi nama zat. Allah tadi nama zat. Jangan ketulah lawan Allah, takut tulang lawan Allah. Yang takut tadi angka mensekutukan Allah. Nah, saya Allah Ta'ala ni hantu. Kaitan Allah Ta'ala tadi. Takut lawan Allah, tapi rajin menyembah Allah, tapi kada mengenal Allah. Bagaimana kita ni? Takut dengan Allah. Sebenarnya Allah tadi bukan hantu, sama Tuhan tadi bukan hantu, bukan yang tajam, bukan penyakit yang menular, yang mematikan dan lain sebagainya tadi. Namun ketakutan tadi yang menyebabkan diri kita jauh daripada diri untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketakutan tadilah yang menjadi dinding dan hijab yang menjadi prasangka kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjauhkan diri hamba dengan Tuhannya, yaitu prasangkanya. Dan tidak ada yang bisa mengenal Allah karena Allah dia. Begitulah perkataan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku kenal Tuhanku karena Tuhanku dia. Jadi aku kenal Tuhanku karena Tuhanku dia. Jadi si aku kenal Tuhanku karena Tuhanku dia. Yang memperkenalkan diri. Jadi tidak ada sesiapa pun yang bisa mengenal Allah kecuali Allah sendiri. Dan tidak ada yang mengenal Allah kecuali Allah. Dan tidak ada menyebut tadi. Atau tidak ada yang menyebut asma Allah kecuali Allah. Jadi asma, nama kada bisa memuji Allah Subhanahu wa taala, tentu sang pemilik asma. Maka yang menyebut Allah itu tiada lain daripada Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Artinya asma tadi, Allah itu kan asma nama daripada zat.
Tidak mungkin nama bisa menyebut karena nama. Nah, maka dari itu tidak ada yang bisa menyebut Allah kecuali Allah dia. Artinya Allahnya yang menyebut. Yang menyebut Allah itu Allah. Tidak ada yang bisa mengenal Allah kecuali Allah. Maksudnya tadi, nama tidak akan bisa mengenal. Yang mengenal itu Allah. Begitu pula yang melihat Allah tiada lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tidak ada yang mengenal Allah. Yang mengenal Allah tadi tiada lain daripada Allah. Kadang-kadang bahasanya seperti itu tadi. Jadi yang hendak mengenal Allah itu tiada lain daripada Allah juga. Hendak berjalan, hendak berlari, hendak berkekot kata orang Banjar. Maka Allah pula tadi, bila engkau berjalan hendak menjumpai Allah, Allah akan berlari menjumpai diri.